Oke teman-teman, balik lagi sama gue Fadil. Di video kali ini gue akan bikin video tentang belanja mingguan di Jepang. Buat kalian yang penasaran berapa sih biaya hidup di Jepang, oke kali ini gue akan spill berapa sih kira-kira pengeluaran biaya di Jepang itu. Oke, langsung aja kita cek gitu. Oke, kali ini gue lagi ada di Lopia Supa teman-teman ya. Lopia Supa sendiri adalah supermarket yang lumayan terkenal di Jepang teman-teman ya. Kenapa bisa terkenal? Karena Lopia Supa sendiri terkenal dengan harganya yang cukup murah dibandingkan dengan supermarket lain yang ada di Jepang. Nah, kali ini gue akan bikin video tentang perbandingan harga makanan di Jepang dengan di Indonesia ya. Kira-kira seberapa besar sih impactnya? Oke, langsung aja kita. Nah, mungkin yang pertama kita review dari berasnya dulu ya teman-teman. Untuk beras sendiri dengan berat 5 kilo kalian harus membayar sebesar 1.674 yen atau sekitar 180.000 jika dirupiahkan. Dan untuk yang 10 kilo sendiri sebesar 3.300 yen atau sekitar 350.000 untuk beras yang 10 kilo ya teman-teman. Nah, ini dia beras di Jepang teman-teman ya, 10 kilo. Nah, yang berikutnya itu kita cari minyak teman-teman ya. Untuk minyak sendiri dengan berat 1000 gram atau sekitar 1 liter kalian harus membayar sebesar 322 yen atau sekitar 30.000 lebih lah teman-teman ya. Ini harga minyak di Jepang teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke buah-buahan teman-teman ya. Pertama ada alpukat nih. Alpukat untuk satu buah itu sekitar 150 yen atau sekitar 15.000 rupiah ya per butir itu per buah. Lalu lanjut ke bawang putih. Bawang putih sendiri terdiri dari berbagai macam. Ada yang banyak dan kecil. Untuk yang kecil sendiri itu harganya 159 yen teman-teman atau sekitar 16.000 dengan isi dua butir ya. Dan untuk yang isinya banyak seperti ini harganya sekitar 200.000 teman-teman ya, hampir 2.000 yen ini, sekitar 200.000 harganya. Oke, kita lanjut ke buah-buahan teman-teman ya. Dimulai dari jeruk nih, mikang. Ini untuk mikang yang besar nih harganya 600 yen atau sekitar 60.000 lebih lah. Nah, ini untuk mikang. Kita lanjut. Nah, kita lihat apel ya. Nah, ini untuk apel sendiri harganya 1.000 yen teman-teman ya, 1.000 yen atau sekitar 100.000. Isi berapa nih? Mungkin ada sekitar 8. Nah, ini untuk harga apel teman-teman ya. Dan di sini untuk buah di Jepang sendiri kebanyakan sih jeruk sama apel ya, dan ada pisang juga di sana. Nah, kita lihat harga. Oh, itu ada melon juga ternyata. Coba kita lihat harga nanas teman-teman ya. Untuk nanas sendiri di Jepang ini sebesar ini harganya 40.000 ya teman-teman. Nah, bahkan di sini ada buah naga nih. Buah naga harganya 50.000 teman-teman ya. 500 yen nih. 50.000 buah naga. Nah, ini nanas harganya 600 yen ini untuk nanas yang besar. Sekitar 60.000. Kita lanjut ke pisang teman-teman ya. Untuk pisang sendiri harganya bervariasi ya, tergantung dari jumlah dan ukuran ya. Untuk yang paling besar sendiri harganya 500 yen ya atau sekitar 60.000 kurang lebih. Ini yang paling besar ya dan paling banyak. Tapi untuk saya sendiri karena hanya konsumsi pribadi, jadi saya beli yang 300 yen saja sudah cukup teman-teman ya. Sebanyaknya juga sudah cukup bagi saya. Oke, kita lanjut. Nah, di sana ada bawang daun teman-teman ya. Bawang daun sendiri harganya 200 yen teman-teman ya atau sekitar 20.000 rupiah kurang lebih. Dan ini ada wortel juga 200 yen. Oke, kita lanjut ke ada mini tomat. Ini harganya 400 yen teman-teman ya, satu wadah tuh sekitar 40.000 rupiah ya. Oke, mungkin kita lanjut ke daging-dagingan ya. Kita cari daging ayam. Oke.
Kita cari daging ayam teman-teman ya. Kita lihat harga di Lopia itu, keuntungan dari Lopia Supa itu harga daging ayam di sini murah sekali teman-teman ya. Makanya saya suka Lopia Supa itu. Nah, daging ayam itu ada di sini tempatnya. Kita kasih lihat nih guys, daging ayam. Harganya itu cukup murah teman-teman ya. Nah, ini di supermarket manapun di Jepang, Lopia itu emang gak ada lawannya untuk daging ayam itu. Mereka paling murah. Makanya saya suka Lopia teman-teman ya. Kita lihat yang paling banyak nih, ini yang hampir 2 kilo. Nah, ini kalian bisa lihat beratnya itu di sini, ini 1900 gram ya, atau hampir 2 kilo. Harganya nggak nyampe 1000 ya teman-teman ya. Kita ambil yang ini aja. Kita ambil yang ini. Satu lagi kita cari yang itu. Nah, kita cari yang ini teman-teman ya. Ini juga hampir 2 kilo nih. Harganya cuma 900 yen ini, sudah dengan pajak. Kalau belum pajak itu, kalau belum ditambah pajak itu harganya segini teman-teman ya. 840 yen. Nah, ini udah paling murah ya dibanding supaya yang lain tuh. Nah, kita beli total 4 kilo teman-teman ya ayam. Oke, kita lanjut untuk mencari bumbu-bumbu ya teman-teman ya. Kita cari bumbu-bumbu di Jepang ya. Nah, untuk bumbu sendiri, karena saya orang yang gak ribet ya teman-teman ya. Jadi untuk masak ayam yang barusan saya beli itu, saya cukup menggunakan kecap ini teman-teman ya. Ini namanya Sukiya ya, Sukiya dari Ebara. Nah, hanya dengan kecap ini kalian sudah bisa memasak ayam ini. Jadi caranya itu cukup dengan potong-potong ayam yang tadi sudah dibeli, lalu ditambahkan kecap ini guys ya. Habis ditambahin, kalian marinasi, terus aduk-aduk, lalu kalian goreng deh. Jadi caranya itu sangat simpel sekali teman-teman ya. Tapi karena saya sudah beli, jadi hari ini saya tidak akan membelinya. Untuk harganya sendiri itu sekitar 300 yen ya, itu sudah dengan pajak. Kalau belum dengan pajak itu 200 yen, 279 yen. Itu harganya sekitar 30.000 teman-teman ya. Nah, dengan ini saja kalian sudah bisa mengolah ayam yang barusan dibeli itu. Oke. Cuma hari ini saya tidak membelinya teman-teman ya. Jadi kita lanjut aja ke telur ya. Kita cari telur ya. Nah, sebelum telur mungkin kita mampir dulu ke roti-roti ya guys ya. Kita kasih tunjuk nih harga roti-roti di Jepang. Nah, ini untuk roti. Nah, ini untuk roti yang isinya white choco ya. Ini harganya sekitar 75 yen ya, atau sekitar nggak nyampe 10.000 ya teman-teman ya untuk roti sebesar ini ya. Dan di sini ada cemilan-cemilan juga ya, harganya 100 sen, sekitar 10 ribuan teman-teman ya untuk cemilan seperti itu ya. Cuma karena perusahaan saya itu perusahaan pembuat kue, jadi saya tidak terlalu membutuhkan roti-roti seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada roti-roti seperti kue ali ya, kue ali. Ini harganya hampir 300 yen ya, atau sekitar 30.000 ya. Ada juga roti yang isinya banyak seperti ini teman-teman ya. Ini harganya sama nih, 300 yen ya dengan pajak ya. Ini sekitar 30.000 nih harganya. Nah, ini macam-macam roti di Jepang teman-teman ya. Nah, di sini ada roti tawar juga. Roti tawar itu yang paling murah segini teman-teman ya. Harganya cuma 10.000 ini, 10.000 dengan isi 6 ya, 6 slice ya. Roti tawar di Jepang ya. Dan roti tawar juga bervariasi ya, ada yang mahal juga teman-teman ya. Mungkin tergantung dari merek dan kelezatannya mungkin ya. Cuma karena sekarang saya iseng ya, mungkin saya akan beli roti yang sekiranya bisa dipakai untuk cemilan ya. Kira-kira roti apa yang akan kita beli teman-teman ya. Kita pilih-pilih juga ya. Nah, ini sepertinya enak ya teman-teman ya. Ini lumayan banyak juga isinya. Kita beli yang ini harganya 150 yen atau sekitar 15.000 ya. Oke, kita beli ini. Kita lanjutin. Dan di sini juga masih banyak roti-roti yang lain ya guys ya. Kalian masih bisa explore lagi, karena supa di Jepang itu pilihannya banyak sekali teman-teman ya.
Oh, dan di sini bahkan ada yang Hanggaku juga ini. Jadi Hanggaku itu setengah harga ya. Oh, bukan Hanggaku tapi diskon ya, Waribiku. Kita lihat diskon 30%. Jadi yang dimaksud diskon 30% itu dengan harga segini kalian akan dikurangi lagi 30% ya. Akan dikurangi 30% dengan harga segini tuh. Mungkin jadinya sekitar 100 yenan lah ya. Tapi kita nggak perlu itu ya teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang barusan, saya nggak terlalu butuh roti ya, karena jika ingin makanan yang manis-manis saya tinggal beli kue di perusahaan ini dengan harga yang murah. Nah ini ada kue juga nih. Oh, dan itu harganya cukup mahal sekali teman-teman ya, sekitar 3.000 yen atau 300.000 rupiah. Nah untuk inspirasi lain ketika di Jepang itu, jika kalian orang yang tidak ingin ribet, kalian bisa membeli ayam yang sudah jadi ya, atau sudah tinggal digoreng, itu namanya karage. Nah untuk 900 gram itu harganya sekitar, dengan pajak itu sekitar 970 yen. Ini kalian akan mendapat karage. Jadi karage itu seperti nugget lagi sistemnya teman-teman ya. Jadi kalian sudah tinggal digoreng. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet itu, kalian bisa beli karage ini. Cuma harganya itu lumayan mahal ya guys ya. Jadi saya lebih prefer untuk membeli ayam. Untuk yang terakhir mungkin kita bisa cari telur ya guys ya, karena hari ini saya tidak terlalu ingin belanja juga. Nah ini untuk telur di Jepang teman-teman ya. Ini untuk telur yang putih gitu ya, ukurannya agak kecil lah. Dia harganya 171 yen untuk 10 butir ya. Jadi satu wadah ini sudah 10 butir. Nah ini harganya teman-teman ya. Ini untuk yang 10 butir 300 yen ya harganya. Jadi saya beli yang ini aja ya, 30.000 ini 10 butir. Nah ini kita beli satu aja teman-teman ya. Karena sebenarnya untuk telur sendiri di supermarket di dekat rumah saya juga sebenarnya itu ada teman-teman ya. Jadi kita beli sedikit aja untuk hari ini. Jadi di sini juga ada pizza ya teman-teman ya. Dan harganya itu sama aja kayak di Indonesia ya. Harganya 626 yen atau sekitar taruhlah 70.000 ya. Nah ini pizzanya sebesar ini ya teman-teman ya. Sebenarnya saya juga pengen beli, cuma kemungkinan besarnya mengandung daging babi ya. Jadi sebisa mungkin saya nggak beli di sini, karena di Jepang itu makanan daging olahan itu banyak yang mengandung daging babi. Nah di sini juga banyak makanan siap saji itu. Jadi saya selalu mencoba menahan diri untuk tidak membelinya teman-teman ya. Ya mungkin segitu aja ya untuk harga-harga di Jepang itu teman-teman ya. Kita cari minuman ya teman-teman ya, karena kebetulan saya haus sekali teman-teman ya. Kita cari minuman. Nah di sini ada jajanan juga teman-teman ya. Saya lupa belum mereview jajanan di Jepang. Kita mulai dari yang paling murah aja mungkin ya. Nah di sini ada yang paling murah dari Doritos teman-teman ya. Harganya itu sekitar 96 yen ya. Ini kalau ini belum dengan pajak, ini sudah dengan pajak, jadi sekitar 10.000 lah kurang lebih ya. Terus ada popcorn 10.000-an nih. Pokoknya di jajaran di sini itu harganya semua itu hampir 10.000 ya guys ya. Dan untuk kesukaan saya sendiri itu mungkin yang keju ini ya, harganya sekitar 9.000 ya. Nah ini jajanan Jepang nih, umai ya. Nah mungkin kita beli ini aja teman-teman ya. Nah terus ada snack ini juga nih, daun bawang, ini favorit saya teman-teman. Ini harganya sekitar sama guys ya, 10.000-an ya. Tapi kita coba cari minuman ya guys ya. Atau minuman, gimana minuman ya? Kita coba keliling aja guys ya. Wow, ada marshmallow juga guys ya. Nah, ini ada marshmallow juga teman-teman ternyata ya. Ini bukan marshmallow sih, ini apa sih? Ini seperti permen gitu guys ya. Ini enak juga sih, kayaknya harganya sekitar 20.000 ya. 200 yen. 20.000 lebih lah. Nah, kita cari minuman guys ya, minuman.
sekarang untuk yang terakhir mungkin kita cari minuman ya teman-teman ya. Sebenarnya saya udah dikasih minuman tadi sama sales kartu SIM yang ada di depan tuh ya. Jadi waktu saya pertama datang ke Supa ini, saya langsung disambut sama mereka dan disuruh ambil nomor teman-teman ya. Dan setelah ambil nomor itu saya dikasih minuman dan snack ringan gitu guys ya. Tapi minumannya itu minuman yang tidak manis teman-teman ya. Karena saya tidak begitu suka, jadi mungkin kita akan cari minuman yang bisa memaniskan lidah ya guys ya. Kita cari minuman yang sekiranya nggak terlalu mahal harganya. Ya, kita cari minuman yang kecil aja teman-teman ya, karena sebenarnya saya juga udah dikasih minuman tadi oleh sales yang ada di depan itu. Nah ini karena saya suka yang strawberry, kita ambil yang strawberry aja guys ya. Ini harganya sekitar 81 yen atau sekitar 8.000 rupiah lah ya, kurang lebih 8.000 rupiah. Ini yang kecil ini. Oke, mungkin untuk kali ini kita belanja segini aja teman-teman ya. Nah ini untuk pembayaran itu ada di sana guys, kita langsung serahin aja. Ini cara belanja di supermarket Jepang teman-teman. Jadi nanti barang belanjaan kita yang sudah dimasukkan ke keranjang merah itu dipindahkan ke keranjang kuning. Dan bahkan untuk daging juga mereka masukkan ke plastik guys ya. Tujuannya supaya dagingnya itu tidak keluar. Nah ini untuk total harganya teman-teman ya. Nah kita habis 2.500 yen atau sekitar 260.000 lah ya untuk makanan kita selama 2 minggu. Hai. Ini untuk pembayarannya kita bayar di sini. Nah ini untuk pembayarannya kita bayar di sini teman-teman ya. Kita bayar di mesin. Nah nanti kita masukin ke sini mesinnya. Kita masukin ke sini uangnya. Oke, mungkin setelah kalian masukin uangnya, kalian pencet ini teman-teman ya. Nanti kembaliannya akan keluar ya. Kalian ambil kembaliannya. Kalian ambil 300. Kalian ambil barang uang kalian ya. Setelah kalian ambil, kalian bisa menepis sejenak ya ke sini supaya tidak mengganggu yang lain. Oke teman-teman, jadi ini kita udah selesai packing barangnya dan kita harus kembalikan keranjang kuning yang tadi kita pakai ya. Kita kembalikan ke sini. Kita kembalikan ke sini. Nah, dengan ini kita sudah selesai belanjanya teman-teman ya. Nah, sales yang tadi saya kasih tahu itu yang itu guys ya. Barusan. Hai. Hai. Nah itu yang barusan saya bilang tuh guys ya, orang itu baik banget ya. Dia nyuruh saya ngambil kupon, terus saya ambil kuponnya kan. Dia nyuruh saya ambil kupon, terus saya ambil kuponnya, terus ada angka teman-teman ya. Jadi berdasarkan tergantung dengan angka tersebut, kita bisa dapat hadiah yang telah ditentukan. Contoh tadi saya dapat angka 1. Nah dari angka 1 tersebut akhirnya diputuskan kalau saya bisa dapat ciki ya. Ya walaupun cuma ciki aja tapi lumayan sih bagi saya. Habis itu ditambah saya juga dikasih minuman teman-teman ya. Kebetulan saya lagi haus. Walaupun minumannya itu minuman yang tidak manis teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman minuman yang dikasih sama sales yang baru satu. Jadi ini namanya namacha. Namacha itu artinya teh mentah mungkin ya. Jadi teh namacha ini rasanya sama sekali tidak manis teman-teman ya, seperti teh hijau yang ada di Indonesia. Tapi ya lumayan lah karena ini gratisan juga kan.
Ya mungkin segitu aja ya sharing dari saya hari ini. Karena belanjaan kita juga sudah selesai ya. Kita sudah keluar dari supanya teman-teman ya. Jadi hari ini cukup segitu aja, dan ini dia resitnya teman-teman ya. Resit untuk belanja mingguan. Bukan mingguan sih. Dengan daging sebanyak ini bagi saya itu cukup untuk 2 minggu teman-teman ya. Jadi dengan uang 2.600 yen lah ya, atau sekitar 270.000, kalian sudah bisa makan dengan daging dan telur selama 2 minggu di Jepang. Jika telurnya kurang, kalian bisa beli lagi, dan kebetulan di dekat rumah saya juga sebenarnya ada telur teman, ada supermarket teman-teman ya. Tapi karena seperti yang saya bilang barusan, untuk Lopia Supa itu dia juara soal harga dagingnya teman-teman ya, dan makanya saya memampirkan untuk ke Lopia Supa walaupun cukup jauh sebenarnya dari jarak rumah saya dari Lopia Supa itu, tapi saya menyempatkan untuk mampir ya. Jadi ya gitu aja teman-teman ya. Sebenarnya biaya di Jepang itu nggak mahal-mahal amat kok, tergantung dari gaya hidup kita. Apakah gaya hidup kita itu mewah ya. Misalnya mewah itu setiap hari kalian makan di restoran, misalnya setelah pulang kerja kalian makan di restoran. Nah itu mungkin kalian akan boros ya untuk uangnya. Tapi jika kalian bisa hidup dengan hemat dan apa adanya, kalau dihitung-hitung itu sekitar mungkin dengan beras, daging dan lainnya itu mungkin habis sekitar 3 mang atau 4 mang, atau sekitar 3-4 juta per bulan teman-teman ya. Itu tuh udah makan yang enak. Kalian setiap hari makan ayam, telur dan susu ya. Pokoknya setiap hari kalian makan yang bergizi itu dengan uang segitu. Ya, mungkin segitu aja sharing dari saya hari ini. Semoga video yang saya bikin ini bisa mencerahkan kalian buat kalian yang lagi galau-galau ini tentang berapa sih biaya hidup di Jepang itu. Ya mungkin segitu aja guys ya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.